Kalau ada yang bilang Ducati sukses hari ini murni karena mereka paling jenius, saya sih cuma ketawa. Dulu, MotoGP dikuasai pabrikan Jepang, terutama Honda. Honda bukan cuma menang, Honda mendominasi. Mesinnya kuat, sasisnya kuat, ridernya kuat, dan yang paling ditakuti lawan-lawannya, elektroniknya. Honda punya ECU in-house yang saat itu dianggap sebagai salah satu teknologi paling maju di pedok. Sementara pabrikan lain masih mencari cara mengendalikan tenaga motor MotoGP yang brutal, Honda sudah beberapa langkah di depan. Dan disinilah cerita mulai berubah. Tahun 2014 muncul Open Class, katanya untuk membantu tim yang kesulitan dan memberi kesempatan berkembang. Tapi yang bikin banyak orang heran, Ducati ikut masuk ke sana. Padahal Ducati bukan tim baru. Ducati adalah pabrikan resmi yang sudah bertahun-tahun berada di kelas utama. Makanya, keputusan itu langsung memicu perdebatan karena banyak yang bertanya hal yang sama. Terus sebenarnya Open Class ini dibuat untuk siapa? Kontroversinya makin besar, sampai akhirnya lahir istilah Factory 2. Dan lagi-lagi, yang paling diuntungkan ya Ducati. Saat Honda dan Yamaha dihukum karena terlalu sukses, Ducati justru diberi ruang lebih besar untuk mengejar. Tapi ceritanya belum selesai, karena perubahan terbesar justru datang setelah itu. MotoGP mulai bergerak menuju single ECU. Kemudian, software juga diseragamkan. Alasannya tentu yang selalu kita dengar, menekan biaya, membuat persaingan lebih merata, terdengar masuk akal. Sampai kalian ingat satu hal, siapa pabrikan yang punya keunggulan elektronik terbesar saat itu? Honda. Honda menghabiskan bertahun-tahun membangun teknologi elektronik terbaik. Lalu ketika hasilnya terlalu bagus, aturan berubah. Keunggulan itu dipotong. Sementara Ducati yang sejak awal menggunakan sistem Magneti Marelli justru lebih siap menghadapi arah regulasi baru. Dan disinilah banyak fans Honda mulai merasa ada yang janggal. Karena ECU Magneti Marelli yang diseragamkan itu, menurut banyak pembalap dan teknisi pada masa transisi tersebut, tidak memiliki kemampuan yang sama dengan sistem elektronik in-house yang sebelumnya dikembangkan Honda. Sederhananya, Honda dipaksa turun level, bukan karena mereka gagal berinovasi, tapi karena semua orang sekarang harus memakai sistem yang sama. Inilah bagian yang paling menyakitkan, karena saat Honda masih bebas mengembangkan elektroniknya sendiri, elektronik mereka sudah cukup canggih untuk membantu mengontrol tenaga, traksi, dan wheelie secara sangat efektif. Ketika era ECU standar dimulai, banyak yang beranggapan performa yang dulu didapat dari kecanggihan elektronik akhirnya harus dicari dari tempat lain, dan salah satu jawabannya adalah winglet. Maka tidak heran jika era setelah ECU standar juga menjadi era ledakan aerodinamika di MotoGP. Winglet adalah kompromi. Kompromi untuk menggantikan sebagian pekerjaan yang dulu bisa dilakukan oleh elektronik yang lebih canggih. Dan sejak saat itu, perlahan keseimbangan kekuatan mulai bergeser. Honda turun, Yamaha turun, sampai akhirnya hari ini banyak orang menganggap seolah-olah Ducati sebagai pusat teknologi MotoGP. Tapi jangan pura-pura lupa bagaimana semuanya dimulai. Karena sebelum Ducati berada di atas, ada era ketika regulasi berubah. Open Class muncul, Factory 2 muncul, single ECU muncul. Keunggulan yang dibangun Honda selama bertahun-tahun mulai dipreteli sedikit demi sedikit. Kebetulan atau memang itulah tujuan akhirnya? Silahkan nilai sendiri.